Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 39 sampai 43. Allah yang maha bijaksana menghapus hukum yang layak untuk dihapus dan menetapkan hukum yang dia kehendaki untuk ditetapkan. Allah melakukan hal itu sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Dan di sisinya terdapat umul kitab atau induk Alkitab, yakni Lauh Mahfuz. Allah berfirman, Kamilah yang maha kuasa menetapkan atau menghapus hukum yang kami kehendaki sesuai kebijaksanaan kami. Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, di dunia ini sebagian dari siksaan dan balasan yang kami ancamkan kepada mereka, yaitu orang kafir, sebagaimana permintaan mereka, atau kami wafatkan engkau sebelum menyaksikan siksaan itu datang kepada mereka, namun mereka pasti akan merasakannya. Maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja dakwah dan risalah yang kami titipkan kepadamu, dan kamilah yang akan memperhitungkan amal mereka serta balasan yang akan mereka terima atasnya. Di antara bukti-bukti Allah melaksanakan ancamannya adalah peristiwa yang dialami oleh orang-orang kafir tersebut. Dan apakah mereka, orang-orang kafir itu, tidak melihat bahwa kami melalui hamba-hamba kami yang berjihad mendatangi dan menaklukkan daerah-daerah yang dikuasai orang yang ingkar kepada Allah. Lalu kami kurangi daerah-daerah yang dikuasai itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menolak ketetapannya bila Allah sudah menetapkannya. Dia maha cepat lagi maha bijaksana perhitungannya. Kaum kafir Mekah secara rahasia merencanakan penentangan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kaum kafir terdahulu juga melakukan hal yang sama kepada Rasul Allah yang diutus kepada mereka. Dan sungguh orang sebelum mereka, yakni kaum kafir yang hidup sebelum kaum kafir Mekah, telah mengadakan tipu daya menentang para rasul. Tetapi semua tipu daya yang mereka lakukan itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah, sehingga sangat mudah baginya untuk menggagalkannya. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, tidak terkecuali upaya mereka menyusun rencana rahasia. Dan pada saat dihadapkan kepada Tuhan, orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat kelak, tentu bagi para pengikut rasul-rasul itu. Kaum kafir menolak kerasulan Nabi Muhammad, dan orang-orang kafir berkata, Engkau wahai Muhammad bukanlah seorang rasul, melainkan pesihir. Jika mereka berkata demikian, katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah yang maha mengetahui dan orang yang menguasai ilmu Alkitab, Yahudi dan Nasrani, yang beriman kepada risalahku dan beriman kepada Al-Quran yang aku sampaikan, yang bertindak menjadi saksi antara aku sebagai penyampai kebenaran yang sudah tercatat
dan tertulis dalam Al-Quran, dan kamu yang menolak kebenaran Al-Quran itu. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Ar-Ra'du ayat 39 sampai 43. Yang pertama, Allah yang maha bijaksana, yang layak, yang pantas, yang berhak menetapkan hukum, serta menghapus hukum sesuai dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya. Sementara manusia hanya bertugas menjalankan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan tertuang di dalam Al-Quran. Dan di sisi Allah terdapat induk atau umul Alkitab, yaitu kitab Lauh Mahfuz. Yang kedua, orang-orang kafir yang menentang risalah Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti daerah kekuasaan orang-orang kafir secara perlahan, sedikit demi sedikit ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin. Itu suatu bukti bahwa Allah memberikan balasan kepada orang-orang kafir yang menentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang-orang kafir berusaha merencanakan tipu daya untuk mencelakai Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu menggagalkan rencana tipu daya orang-orang kafir. Yang keempat, nabi dan rasul terdahulu juga ditentang oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir di masa nabi dan rasul terdahulu juga melakukan tipu daya seperti yang dilakukan orang kafir di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah melindungi dan mengasihi para rasul yang diutus oleh Allah ke bumi. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kebenaran Allah sebagai saksinya dan juga menjadi saksi orang Yahudi dan Nasrani yang menguasai kitab Taurat dan Injil. Mereka beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Quran. Mereka menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kebenaran. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 39 sampai 43. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.